Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya apa sih? Temanya adalah emang ada doa yang dibenci Allah. Nah ini kita lanjut nih jamaah ya. Nah kita pernah dengar juga katanya orang yang banyak duit. Boleh nggak Bu? Diem aja ibu, boleh nggak orang banyak duit? Ya Allah, ibu lemes amat belum sarapan ya Bu? Belum mandi? Oh bohong, kemarin mandinya. Boleh gak sih katanya. Kalau kita berdoa sama Allah untuk bergelimang harta. Boleh gak kira-kira Bu? Nah pertanyaannya bukannya orang yang menghambur-hamburkan harta itu bukan pada tempatnya itu dibenci sama Allah? Iya, nah sekarang bingung boleh nggak? Iya. Coba kita minta penjelasannya. Guru kita Ustaz Syam, tepuk tangan Pak Ustaz Syam. Fadhil Ustaz Syam. Sampai guru-guruku. Kita buka Al-Quran surah Al-Isra ayat 26, ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Allahumma arhamna bil Quran. Allah tidak senang dengan orang-orang yang tabdzir, mubadzir, orang yang menghambur-hamburkan. Apatah lagi di ayat ini disebutkan bahwa innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, menjadi saudaranya syaitan, saudaranya pengganggu yang mana tidak akan pernah masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan apakah Allah membenci orang yang menghambur-hamburkan harta? Betul, jikalau dikeluarkannya bukan pada tempatnya. Maka jikalau ditanyakan Allah tidak senang dengan orang yang bergelimangan harta, Allah senang dengan orang yang bergelimangan harta. Pernah sering kami ingatkan bahwasanya Sayyiduna Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu mardahuma, beliau berkata, seandainya Allah berikan saya kekayaan, maka kuisi kekayaan tersebut dengan bersyukur dan bersedekah. Seandainya Allah kasih saya kemiskinan, maka kuisi kemiskinan tersebut dengan kesabaran. Dua-duanya adalah sesuatu yang baik. Dikasih kaya, pakai bersyukur dan bersedekah. Dikasih miskin, pakai bersabar. Maka kekayaan, bergelimangan harta, jikalau di tangan yang tepat, maka itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kemiskinan, walaupun miskin banget, kalau di tempat yang tidak tepat juga menjadi tidak baik. Tidak selamanya miskin itu baik dan tidak selamanya kaya itu tidak baik. Lalu bolehkah kita meminta kekayaan kepada Allah? Minta kekayaan sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW dalam zikir pagi sore kita diajarkan. Ada salah satu doanya Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Nabi SAW senantiasa meminta, ya Allah aku memohon kepadamu daripada ilmu yang bermanfaat dan rezeki. Berarti kita boleh minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Rezeki bukan hanya harta. Tapi kalau Allah kasih harta kepada kita, dan harta tersebut membuat seseorang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang sangat boleh dan sangat baik. Bukankah Imam Syafi'i ketika belajar kepada Imam Malik, Imam Syafi'i kaget melihat kekayaan Imam Malik. Ditanya kepada Imam Malik, wahai Imam, kenapa engkau kalau pengajian engkau pakai pakaian yang bagus, engkau parlente, engkau sangat mewah pakaiannya? Apa kata Imam Malik? Karena saya mau hadir membicarakan acaranya Nabi SAW. Saya hadir nih, Nabi hadir. Maksudnya apa? Ada
ada hadis-hadis Nabi yang kita bawakan. Sedangkan saya hadir acaranya raja, saya pakai pakaian yang bagus. Apalagi acaranya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada orang kebalikannya. Kalau acara pemerintahan pakai pakaian yang bagus. Tapi kalau acara yang membahas Nabi SAW, acara maulid dia pakai pakaian yang biasa. Subhanallah. Maka Imam Malik punya kekayaan, Imam Syaibani punya kekayaan, orang-orang baik bergelimang harta. Masya Tapi Allah. syaratnya dia keluarkan di tempat yang tepat. Allah tidak suka dengan orang yang menghambur-hamburkan harta di tempat bukan pada tempatnya. Nah, karena ada pertanggungjawabannya nanti. Betul. Uang itu dari mana dan Dan kemana dia pakai. Ini Masya Siap. Allah luar biasa. Makasih banyak Ustadz Ya. Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Ini yang luar biasa. Kalau bisa kata masalah pakaian. Tapi sahabat saya Ustadz Maulana sampai Bu. Di mana pun acara bajunya tetap sama. Ya kan? Sampai berenang aja saya ajak bajunya begitu juga. Ini Masya Allah. Kita lanjut. Ini buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah. Yuk kita kasih kesempatan lagi buat jamaah yang ada di studio. Bertanya kembali kepada guru-guru kita mewakili di rumah ya. Kalau gitu kita kembali dulu ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke kalau gitu kita kasih kesempatan buat jamaah yang mau nanya silakan angkat tangannya ayo. Gantian ya ibu ya tadi kan dari sebelah sini udah. Sekarang sebelah sini dulu nih. Wah ini dia nih boleh silakan ibu izin. Iya silakan bertanya bu. Ngadep sana bu ya. Iya. Kalau kira angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lia dari dari Majelis Taklim Nurul Falah Cikoranji, Tasikmalaya. Oh tepuk tangan buat Ibu Lia. Dari masjid bu. Majelis Taklim. Tadi masjid pertama masjid dulu. Dari masjid. Iya silakan Ibu Lia. Tanya dong Ustadz, Silakan Ibu. Pak Ustadz Maulana. Ya. Saya mau bertanya, Ya. apakah benar Allah sangat membenci seseorang yang memohonkan ampun untuk orang kafir? Terus tindakan kita harus bagaimana yang baiknya supaya orang kafir tersebut mau bertobat? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja Ibu. Ya. Iya udah. Udah puas Bu? Sudah. Udah ya Ibu puas kita lemas ya. Tepuk tangan buat Ibu Lia. Tepuk tangan buat Ibu Lia. Iya silakan jawab Ustaz Maulana. Izin Ibu. Makasih banyak pertanyaan yang bagus sekali. Dengarkan. Simak dengan baik-baik. Arti kafir apa? Menutup. Menutup. Maka engkau susah untuk mendoakan ampunan kepada orang kafir. Jadi apa yang dilakukan? Mendoakan dia supaya mendapat hidayah. Buka dulu penutupnya. Jadi yang didoakan apa? Semoga dia dapat hidayah. Bukan mau nampun. Udah jelas-jelas kafir, kok didoakan? Doakan apa? Tapi kalau didoakan harusnya doa apa tadi? Hidayah. 1, 2, 3. Hidayah. Maka orang kafir yang masih hidup boleh didoakan. Karena dapat hidayah. Tapi orang kafir yang sudah meninggal tidak bisa didoakan. Karena tidak mungkin kita doakan dapat hidayah. Udah mati. Tiba-tiba dia udah mati. Semoga dia dapat hidayah. Udah mati. Apakah bisa dimohon ampunkan? Tidak. Karena dia sudah jelas-jelas kekafirannya. Masya Allah. Jadi kalau orang udah meninggal nggak bisa. Nggak bisa. Tapi buat Ibu Lia tadi kalau orang masih hidup diminta dapat hidayah masih bisa Masih Bu. bisa. Itu Tapi aja. tidak dimontakkan untuk ampunan. Oh iya. Karena sudah jelas-jelas tertutup. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Nah kita kasih kesempatan lagi yang mau nanya dari sebelah sini angkat tangan lagi Bu. Iya. Oh yang sini depan Ibu ya izin ya. Iya. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sopi dari Majelis Taklim Nurul Falah Cikoranji, Tasikmalaya. Iya tepuk tangan dong Bu. Tanya dong Ustadz, Silakan Ibu. Habib, benarkah doa yang Allah benci ketika orang berdoa tidak mengangkat tangan? Tapi bagaimana batas angkat tangan ketika berdoa? Oh Masya Allah. Coba Terima Ibu kalau kasih. doa ngangkat tangannya gimana? Gimana Ibu coba gini. Gini. Wah. Sebelah megang mic. Oh enggak kan dua-duanya gini maksudnya Bib.
Tangannya saya sebelah gini doang, sebelah megang mic. Iya gitu, jadi gini. Itu aja Ibu Sofi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Silakan Bib dijawab Bib. wabarakatuh. Nabi mengatakan idza da'autallaha, apabila engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fad'u bikaffaika wa la tad'u bidzuhurihima. Fa idza faraghta famsa bihima wajhaka. Nabi SAW memerintahkan, jadi ada dalam kitab Futuhur Rabbaniyah itu mengatakan apabila ada perkataan orang yang berdoa tidak diharuskan mengangkat tangan, ini pendapat yang keliru. Karena waradatil ahadits, banyak sekali hadis-hadis yang menyuruh apabila orang berdoa, di salah satu adab doa adalah mengangkat tangan. Maka tadi Nabi SAW mengatakan jika engkau berdoa maka angkat tanganmu. Tapi bibatini kafaika. Artinya dengan telapak tangan. Wala tad'u bidzuhurihima. Jangan kau ngangkat tangannya seperti ini. Tapi ulama mengatakan apabila minta rahmat maka tanganmu seperti ini. Apabila minta dihindarkan bala maka dibalik. Apabila minta Allah madfa'il bala, ya Allah hindarkan daripada bala, maka dibalik. Tapi apabila minta rahmat Allah Subhanahu wa taala maka seperti ini. Apabila selesai doa dianjurkan mengusap mukanya. Amin. Kita usap mukanya. Makanya kalau yang pakai bedaknya agak tebal biasanya nempel di tangan. Amin gitu kan, nempel. Kemudian batasan mengangkat tangan. Ghayatu raf'i, batasan mengangkat tangan itu hadwal mankibaini, yaitu di batas bahu. Ya, tidak tinggi daripada bahu. Tapi boleh nggak lebih tinggi? Illa idzashtaddal amr. Jadi saya ulangi lagi. Batasan mengangkat tangan itu sampai bahu. Nah ini adabnya seperti ini. Ya. Contoh. Ya, contohnya Ustaz Maulana, ini. ya. Saya aja. Saya contoh, saya pegang mic-nya. Contohnya banyak contohnya ya seperti ini. Nah, kecuali dikatakan ini ghayatul raf'il, ini betul-betul adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian idzashtaddal amr, illa idzashtaddal amr, kalau memang lagi bukan, kita selalu butuh kepada Allah. Cuman kadang kan orang lagi yang betul terisak-isak apa segala macam, boleh. Contohnya terisak-isak gimana? Diangkat. Itu bukan, ini lebih ke mejen sih sebenarnya ya. Mau modal. Apabila idzashtaddal amr, apabila perkara itu berat banget, ujiannya berat banget buat dia, maka dia boleh agak lebih tinggikan tangannya seperti ini. Seperti ini. Jadi iya. sebenarnya mengangkat tangan itu sangat-sangat disunnahkan atau sangat-sangat dianjurkan ketika berdoa. Setelah berdoa, usap mukanya. Jangan terlalu kencang yang alisnya pakai tulisan kehapus semuanya. Nggak bisa amin, nggak ada alisnya. Itu aja. Makasih banyak Habib. Ustaz Maulana, tepuk tangan buat guru kita ini. Masya Allah luar biasa. Satu lagi kita kasih kesempatan. Satu lagi yang mau tanya angkat tangan ayo. Bapak belum ada perwakilan dari Bapak ya. Silakan Pak, izin Pak. Ayo Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rosid dari Majelis Ta'lim Nurul Palah, Cikoranji, Tasikmalaya. Tepuk tangan dong buat Pak Rosid. Tanya dong Ustadz. Silakan Pak Rosid. Ustadz Sam, benarkah Allah membenci doa orang yang pernah melakukan kesyirikan? Tapi jika dia sudah memang bertobat, bagaimana? Oh itu Terima aja. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rosid ini murah senyum Ustadz Syam. Terima kasih, sambil Pak nanya Rosid. sambil senyum ya kan. Masya Allah. Walaupun pertanyaannya berat sebenarnya. Makasih banyak Pak Rosid. Silakan Ustadz Syam dijawab. Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni segala sesuatu di antaranya tapi selain daripada kesyirikan tersebut. Karena sesungguhnya kita mau meminta kepada siapa kalau kita melakukan kesyirikan? Bukan hanya kesyirikan itu ketika seseorang menduakan Allah, mentigakan Allah, mengempatkan Allah. Tapi ketika seseorang berdoa kepada Allah tapi dia masih mengandalkan yang lainnya. Dia mengandalkan uangnya, dia mengandalkan jabatannya. Maka jangan sampai ada perasaan kesyirikan di dalam diri ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Pak Rosyid, bagaimana jikalau orang tersebut sudah bertaubat dan meninggalkan kesyirikan? Apakah tetap tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit sekali sahabat Nabi SAW yang tidak pernah melakukan kesyirikan. Artinya orang-orang yang hijrah bersama Nabi SAW banyak yang pernah melakukan kesyirikan. Sahabat Nabi SAW yang tidak pernah hanya sebahagian kecil. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari kecil tidak pernah melakukan kesyirikan. Tapi sahabat yang lain seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah melakukan kesyirikan. Tapi coba lihat ketika udah bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala justru menjadi orang yang sangat saleh. Berarti tolak ukurnya bukan pernah melakukan kesyirikannya, tapi tolak ukurnya adalah ketika dia sudah bertaubat, apakah dia sudah murni kepada Allah. Kalau sudah murni maka doanya tentu diterima. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Begitu Pak Rasyid ya. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam dan juga Pak Rasyid yang pertanyaannya bagus banget. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Jangan pindah-pindah channel. Setelah ini kita akan kasih kesempatan lagi buat jamaah bertanya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.